Oke, selamat sore. Baik, kita jumpa lagi channel saya Sona Lampung. Baik, saya akan bacakan berita rilis masuk. Juniardi, kerja wartawan diatur dalam Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 guna wujudkan kebebasan pers yang bertanggung jawab. Tulang bawang SMSI. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers menyebutkan bahwa pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliput, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dalam gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Sementara fungsi pers, pasal 3 Undang-Undang Pers, lanjut Bang Jun, sapaan akrabnya, bahwa setidak ada 5, yaitu pers sebagai media pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial, dan sebagai lembaga ekonomi. Maksudnya ini fungsi pers itu dalam pasal 3 Undang-Undang Pers ada 5, yaitu pendidikan, hiburan, kontrol sosial, dan sebagai lembaga ekonomi. Baik, kita lanjut. Sebagai media informasi adalah pers itu memberi dan menyediakan informasi tentang peristiwa yang terjadi kepada masyarakat, dan masyarakat membeli surat kabar karena memerlukan informasi, kata Junardi saat memberikan materi dalam kegiatan pelatihan jurnalistik untuk kepala kampung di Tulang Bawang Senin kemarin 20 September 2021. Keberadaan Undang-Undang Pers, kata Juniardi, adalah untuk melindungi dan mengendalikan kemerdekaan pers. Pengendalian kebebasan pers, yaitu masih ada pihak-pihak yang tidak suka dengan adanya kebebasan pers, sehingga mereka ingin meniadakan kebebasan pers, tanda petik. Kemudian ada penyalahgunaan kebebasan pers, yaitu insan pers memanfaatkan kebebasan yang dimilikinya untuk melakukan kegiatan jurnalistik yang bertentangan dengan fungsi dan peran yang diembannya. Oleh karena itu, tantangan terberat bagi wartawan adalah kebebasan pers itu sendiri, katanya. Lanjut. Sebagai fungsi pendidikan, pers itu juga sebagai sarana pendidikan massa. Pers memuat tulisan yang mengandung pengetahuan sehingga masyarakat bertambah pengetahuan dan wawasannya. Sebagai fungsi menghibur, pers juga membuat hal-hal yang bersifat hiburan untuk mengimbangi berita-berita berat dan artikel-artikel yang berbobot berbentuk cerita pendek, cerita bersambung, cerita gambar, teka-teki silang, pojok, dan karikatur. Misalnya, ujar Wakil Ketua Bidang Pembelian Wartawan PWI Lampung ini. Sebagai fungsi kontrol sosial, lanjut mantan Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung, terkandung makna demokratis yang di dalamnya terdapat unsur-unsur sebagai sosial partisipasi, yaitu keikutsertaan rakyat dalam pemerintah. Oke, kita lanjut.
Social responsibility yaitu pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat. Social support yaitu dukungan rakyat terhadap pemerintah, dan social control yaitu kontrol masyarakat terhadap tindakan-tindakan pemerintah, katanya. Kita lanjut. Dan sebagai lembaga ekonomi, yaitu PES adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang PES dapat memanfaatkan keadaan sekitarnya sebagai nilai jual, sehingga PES sebagai lembaga sosial dapat memperoleh keuntungan maksimal dari hasil produksinya untuk kelangsungan hidup lembaga PES itu sendiri. Nah, peran PES dalam undang-undang PES disebutkan adalah untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, kemudian menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong mewujudkan supremasi hukum, hak asasi manusia, serta menghormati kebenekaan. Dengan mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, dan memperjuangkan keadilan dan kebenaran, katanya. Terkait kerja wartawan, Juniardi menegaskan bahwa untuk kerja-kerja wartawan diatur dalam kode etik wartawan yang juga ada dalam Undang-Undang PES. Terdapat 11 pasal Kode Etik Wartawan Indonesia. Misalnya, lanjut Juniardi, wartawan Indonesia harus menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Cara-cara yang profesional adalah menunjukkan identitas diri kepada narasumber, menghormati hak privasi, tidak menyuap, menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya. Hal itu diatur dalam Undang-Undang PES nomor 40 tahun 99, terutama kode etik di pasal 2, termasuk rekayasa, pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang, kata Juniardi. Wartawan juga harus menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara, tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri. Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik, kata Wakil Ketua Bidang Pembela Wartawan PWI Lampung. Kita lanjut. Wartawan Indonesia, kata Juniardi, harus selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Menguji informasi berarti melakukan cek and recheck tentang kebenaran informasi. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara profesional. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang, katanya. Wartawan, lanjut Juniardi, tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Bohong berarti
sesuatu yang sudah diketahui sebelum oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal kasihan, ujarnya. Untuk berita tidak boleh cabul. Artinya penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip. Wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara, katanya. Juniardi merinci wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak. Anak adalah seseorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah, urainya. Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Yang dimaksud menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda, atau fasilitas dari pihak yang lain mempengaruhi independensi. Wartawan juga memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya. Menghargai ketentuan embargo informasi latar belakang dan off the record sesuai dengan kesepakatan penafsiran. Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber. Kita lanjut. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya. Off the record, tanda petik ya, adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan. Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan jelasnya. Lalu wartawan harus menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya kecuali untuk kepentingan publik. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik. Kita lanjut. Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat, disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada
teguran dari pihak luar, permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok, katanya. Pasal 11 Kode Etik menyebutkan bahwa wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara profesional. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Profesional berarti setara dengan berita yang perlu diperbaiki. Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers, dan sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers. Demikianlah pembacaan berita ini. Rilis yang masuk mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada teman-teman rekan-rekan pers yang ada di Lampung. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.